sejarah 1947. Kamu pengen dihapus sih. Kalau yang penting-penting yang dihapus. Materi ini materi pelajaran ya. Kalaupun kamu punya buku, kau bahas ini udah cukup. Dari sini materi Bapak naik soal kamu buat. Oke, silakan dibuka. Siapa tadi yang ini? Dikirim aja, dikirim. Soal kelas, coba kamu lihat di cross ke atas lagi. 57, 58 udah juga kok. Silakan. Bapak pengennya kamu semuanya aktif, bukan Bapak yang banyak gerak, tapi kamu. Tapi pengontrol dan monitor. Tadi siapa bicara, oke? Nah ini siapa yang nafikan ya, oke. Siap, bagus, terima kasih. Lanjut, kita halaman keempat atau lembar keempat, kalau nggak salah. Kemarin kita udah bahas. Ini kita dulu atau kolonialisme belum? Belum ya? Halo? Sebelum kita liburan, pada pertemuan pertama, kita udah bahas belum ini? Kolonialisme, imperialisme, udah belum? Udah, Pak. Udah ya, oke. Nah, karena minggu lalu kita itu ada, lupa. Maka lihat sekarang berarti halaman yang keempat. Oke, betul ini. Ini udah kalau saya juga. Bangsa-bangsa yang pernah datang ke negara kita, yaitu bangsa-bangsa Eropa. Kemudian masa kekuasaan VOC, Belanda, dan kemudian perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa. Oke, kita lihat sekarang. Proses masih yang tadi ya, oke betul. Proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Sekarang Bapak tanya, waktu itu Bapak dijelaskan, negara-negara yang pernah datang ke Indonesia dari Eropa, bukan hanya Belanda. Ada bangsa Portugis, ada bangsa Spanyol, ada bangsa Inggris. Nah, boleh kamu buka lagi di materi ini, tahun berapa bangsa Spanyol datang, tahun berapa bangsa Portugis datang, tahun berapa bangsa Belanda datang. Dan kenapa kemudian dari semuanya ini bangsa Belanda lah yang paling banyak berkuasa. Nah, itu udah kan saya tanyakan waktu minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya. Tapi saya ulangi lagi, coba deh, saya ulangi lagi. Saya mengulangi lagi kepada kamu. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia, itu apakah Spanyol, apakah Portugis, apakah Belanda, apakah Inggris? Silakan, ada yang angkat tangan, bisa jawab. Saya mungkin bisa, Pak. Siapa, Riki? Siapa? Ganesha. Ganesha, ayo Ganesha silakan. Yang pertama datang itu Portugis ya, Pak, kalau nggak salah. Tahun berapa? Tahun 1509. Terus? Maksudnya abis Portugis apa gitu ya, Pak? Iya. Abis Portugis, Spanyol. Abis Spanyol itu Inggris. Spanyol tahun berapa? Spanyol tahun 1522, Pak. Oke. Terus abis itu Inggris 1577 dan Belanda 1596. Oke, ya. Bagus. Bapak menginginkan ya ngapal bengal sih tidak, tapi minimal tahu ya. Dari 3 negara plus Belanda keempat, kemudian lihat di sini kok yang dibahas bukan kekuasaan bangsa-bangsa Eropa, tapi kok masa berkuasa VOC. Kenapa? Karena dari negara-negara yang pernah mendatangi negara kita atau menjajah wilayah kita, Belanda lah yang paling lama. Sejak datangnya bangsa Belanda yang bernama Cornelis de Houtman, itu dia pertama kali menjajakan kakinya di bumi pertiwi Indonesia. Sejak itu dihitung. Sebenarnya nggak ada 350 tahun loh. Coba Aura. Dari sejak datangnya Belanda sampai tahun 42, ketika Jepang menguasai, berarti berapa tahun? Sebenarnya nggak ada 350 tahun loh. Kemana dihitung loh kemarin? Aura? Iya, Pak. Dihitung. Tahun berapa tahun coba? Tahun apa, Pak? Maaf. Belanda pernah menjajah kita kan disebut 3,5 abad atau 350 tahun. Sebenarnya nggak ada 350 tahun, sebenarnya kurang berapa tahun? Pasti yang berapa coba?
Jepang mulai berkuasa setelah Belanda kan tahun 42. Jepang berkuasa di kita itu adalah bangsa Asia juga. Bukan bangsa Eropa kalau Jepang. 42. Nah, sejak datangnya Belanda, tadi kamu dengar nggak si Ganesha bilang, tahun berapa si Ganesha? Belanda datang ke Indonesia? 1596, Pak. 96. Coba kamu ke Aura. Tahun 42 Jepang kalah. Jepang menguasai negara kita atau Belanda yang kalah. Berarti hitungannya ada nggak Pak 350 tahun? Iya Pak, 340 tahun. Ya berapa? Apa Pak? 340 tahun pas. Iya, Oke. 1942 dikurang 16 kosong. Coba kamu hitung 1600. lagi. Sebenarnya Indonesia oke. Berarti hitungannya itu didiksimalkan. Indonesia pernah dijajah oleh orang Eropa paling lama, yaitu Belanda. Maka masa kekuasaannya ini Belanda sampai nanti dia membuat suatu peraturan. Nah, coba berikutnya kita lihat. Next, siapa tadi yang ini yang bikin hostnya nih? Tadi, oke. Ini udah juga kemarin saya udah jelaskan belum kemarin ini. Udah kan? Sudah, Udah Pak. nih. Udah kan? Gospel, Gold and Glory udah nih kan intinya? Udah ya? Itu ya? Kelas ya? Sudah, Pak. Udah ya? Oke, lanjut. Oke, Bapak matanya kalau udah. Berarti biar menghemat. Nah, ini lihat ada tahun-tahunnya tadi disebut sama teman kamu. Ya. Ini. Alhamdulillah tadi Ganesha udah sebut. Ini hari negara. Cuma Portugis memang jadi tulis ada 1509 tadi kata apa namanya Portugis ini. Dan orang-orang Eropa dari negara-negara Belanda, Spanyol, Portugis, tapi nomor 3 inilah yang paling lama sejak Cornelis Houtman, yang 4 Belanda. Cornelis Houtman datang ke negara kita, dia disitulah mencengkramkan kakinya. Nah, kita lihat sekarang berikutnya next. Apa aja yang dibangun oleh Belanda? Lanjut. Nih, lihat POC. Ini mungkin yang kita akan bahas di sini sekarang. Dan nanti mungkin akan Bapak kasih tugas dari kaitan ini. Ya, kemarin kelas yang lain Bapak kasih tugas. Nanti kamu Bapak kirim di GCR tugasnya. Masa kekuasaan POC. Ini bahasanya memang bahasa Belanda, yang orang Belanda ya POC. Karena memang Belanda. Tapi dia nggak menggunakan bahasa ini. Tapi sebagian nanti bahasa Inggris. Kenapa? Memang bahasa Inggris adalah bahasa pergaulan atau bahasa internasional. Kamu kalau udah pintar berbahasa Inggris, kemana kamu pergi, itu kamu bisa bicara. Lain dengan Bapak nih yang kagak bisa bahasa Inggris. Kalau kamu keluar negeri, Bapak waktu pergi ke Arab, pergi haji, tahun 95, menggagap juga kita, nggak bisa bahasa Inggris. Tapi untungnya di situ bisa bahasa Arab, masih nyambung karena di Arab. Tapi di Arab bisa menggunakan bahasa Inggris, bermanfaat tuh, bisa dipakai karena orang Arab pun bisa bahasa Inggris. Kenapa? Internasional. Tapi kalau bahasa Belanda, yang nggak semua orang bisa karena bahasa Belanda bukan bahasa internasional. Artinya bahasa yang memang dipelajari itu kayak bahasa Inggris, kayak bahasa Belanda, kayak bahasa Prancis, kayak bahasa Jerman, ya. Cuma di sekolah-sekolah kebanyakan yang dipelajarin bahasa tambahannya selain Inggris, Jerman, Prancis, ada lagi misalnya Mandarin atau Cina dan Arab. Kalau bahasa Belanda kayaknya jarang di sekolah-sekolah yang ngajarin. Kecuali kalau nanti kamu kuliah di fakultas bahasa. Mau ambil jurusan bahasa apa ya, silakan. Nah, kembali cara kekuasaan POC. POC ini adalah kalau bahasa kitanya Kamar Dagang Indonesia. Organisasi dagang. Awalnya cuma dagang. Apa tujuannya? Karena memang di Belanda pada masa itu Ratu Victoria kekurangan dana. Bagaimana ia mengembangkan usaha di luar Belanda, tujuannya membantu keuangan Belanda. Yang kedua, udah tahu di negara kita, Republik tercinta waktu itu masih
yang namanya Hindia Belanda, udah ada bangsa Spanyol, udah ada bangsa Portugis, udah ada bangsa Inggris. Yang jelas dia lebih tahu datang duluan. Bagaimana kita jangan sampai kita kalah, kata Belanda nih ya, kata Belanda. Bagaimana usaha pedagang Belanda jangan sampai terkalahkan atau tersaingi oleh pedagang dari Eropa lainnya, dari bangsa lainnya. Nah, kemudian mereka menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah. Ini yang mulai mencengkeram tangan dan kakinya negara kita. Mereka mencengkeramkan kekuasaannya, mengambil alih pemerintahannya, dan diaturlah kita sebagai orang bagian negara yang dijajah. Apalagi raja-raja kita pada masa itu pada mau. Raja-raja kita pada masa itu mau diajak kerjasama oleh Belanda, sebagian ya semua. Akhirnya banyaklah kita menjadi wilayah dijajah. Nah, kaitan dengan ini, inilah nanti dia menjalankan visinya, yaitu apa ini? Yang disebut glory. Ya, dia mengambil kekuasaan. Inilah yang kemudian kita kenal mereka menjadi negara yang imperialis. Ya. Menjadi negara kaitannya ingin menguasai. Lain kolonialis, dia imperialis juga. Kemudian Ratu Belanda karena memang itu VOC memperoleh keuntungan, diberikan hak. Haknya namanya hak oktroy. Nah, coba Bapak mau tanya pada kalian. Ini udah Bapak sampaikan belum? Taristi? Tahu nggak apa itu hak oktroy Taristi? Apa itu hak oktroy Taristi? Taristi, ya. Apa itu hak oktroy? Silakan yang lain cari. Adapun isinya ini ada 4 minimal. Hak-hak yang diberikan oleh Belanda, Ratu Belanda kepada VOC yang berkuasa Indonesia. Hak apa itu? Intinya. Saya mau coba jawab, Pak. Hah? Hak oktroy itu hak keistimewaan yang dimiliki VOC untuk melakukan perdagangan di kawasan Hindia. Oke, hak-hak istimewa. Hak-hak yang diberikan kebebasan untuk mengatur, mengelola, dan sebagainya. Hak istimewa. Intinya adalah hak oktroy, hak betul, hak istimewa. Kenapa? Ibarat gini ya, kadang-kadang gini, kepada seorang yang berhasil, ya kalau misalnya seorang atlet, ada nggak maaf yang masuk sekolah melalui jalur prestasi? Ada, sekolah kita. Kemarin Bapak wali kelas 11 IPA 8. 11 IPA 8 itu ada tim atlet nasional. Ada juara tembak tingkat nasional. Dan dia sekarang sedang mempersiapkan kejuaraan menembak tingkat internasional di Seoul. Dan dia masuk kemarin, jalurnya ada jalur istimewa. Jalur prestasi, masuk. Diberikan kekuasaan, masuk boleh. Itu gambaran kira-kira kayak gitu. Tapi kalau dalam hak oktroy sini, ini pemerintahan ya. Pemerintahan. Karena memang Belanda membutuhkan banyak dana, pemasukan yang menguntungkan Belanda, maka dari Ratu Belanda memberikan hak. Udah, kamu silakan atur itu negara di sana. Jajahan itu kamu atur. Kamu diberikan hak istimewa. Yang penting kamu setoran kepada Belanda. Itu. Pertama namanya hak aslinya mencetak uang. Kalau orang udah bisa mencetak uang, itu udah negara namanya. Bisa mencetak uang kok. Negara. Yang hanya boleh mencetak uang itu pemerintah pusat di bawah Peruri Bank Indonesia. Peruri Pusat Umum Uang Republik Indonesia yang mengeluarkan Bank Indonesia BI. Berarti kan apa? Karena nanti coba, apakah Pemda boleh mencetak uang? Misalnya Pemda DKI, karena emang DKI udah maju. Pemda Jawa Barat misalnya. Pemda Sumatera Barat.
Pemda misalnya juga Surabaya, Jawa Timur. Enggak boleh. Hanya pemerintah pusat. Uang yang ia gunakan hanya uang pusat. Kalaupun ada, emang zaman dulu ada yang namanya tukar-menukar barang secara langsung. Ya, ada tukar-menukar barang secara langsung. Coba, Farhan. Apa Han pada zaman dulu? Tukar-menukar barang secara langsung, Farhan. Ya, Pak. Tukar-menukar barang secara langsung pada zaman dulu sudah terjadi. Nggak pakai uang. Jadi perputaran ekonomi hanya nukar barang dengan barang. Apa namanya itu? Barter, Pak, namanya, Pak. Barter. Oke. Saya pakai hasil bumi atau hartanya dia, Pak. Emas atau gimana, Pak. Coba. Oke. Ya. Pada waktu itu memang karena memang belum ada uang ya. Misalnya maaf. Dia punya beras. Dia pengen butuh lauk, sayuran. Sayuran, apakah sayuran? Tukar beras dengan sayuran. Atau dia punya sayuran, dia kepengen daging. Tukar. Itu memang terjadi. Karena belum ada uang. Pemerintah belum bercetak uang. Kalau kamu lihat dalam film-film tradisional, film legenda, kan uangnya itu bentuknya kayak bukannya logam loh. Kayak di batu. Sen, kayak gitu kayak uangnya. Mungkin itu adalah serpihan-serpihan emas. Negara mencetak uang. Kalau bukan negara, nggak bisa. Nah, padahal VOC itu bukan negara. Tapi diberi kebebasan. Kenapa? Karena memang VOC memberikan keuntungan buat Belanda. Udah lebih sendiri uangnya. Kemudian juga bisa membuat angkatan perang. Coba tuh. Kok bukan negara di angkatan perang? Dan ini hati-hati. Sekarang kita dengar katanya di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur atau di kepulauan yang sepi-sepi, ada negara-negara asing yang udah mulai masuk, bahkan dia bikin tentara sendiri. Hati-hati ini. Keutuhan NKRI akan punah, akan rusak, akan binasa. Bila udah datang orang asing, bahkan bikin pos-pos polisi sendiri, katanya, aduh, kacau. Di tangan kalian lah ya kalau pelajar bangsa. Nanti kalian adalah sebagai pemimpin bangsa yang bisa menentukan nasib arah bangsa. Kalau kalian malah nantinya tidak mengikuti apa yang namanya perkembangan, kemudian kalian malah tidak bisa mengikuti semuanya, maka ya bahaya. Kita bisa negara kita diambil lagi seperti yang penjajah dulu. Pada zaman Belanda dulu. Ya, pada zaman Spanyol, Inggris, Portugis, Belanda. Tapi pada zaman Belanda inilah yang paling kacau. Ketiga, tadi samping dia bikin angkatan perang ya. Jadi angkatan perang itu dulu Belanda bikin namanya pernah loh, namanya APRA. Itu APRA bikin yang Belanda loh, angkatan perang. Coba siapa yang tahu singkatan APRA? Coba. Apa? Angkatan Perang Ratu Adil. Farhan, apa Farhan? Angkatan Perang Ratu Adil. Iya, angkatan perang Ratu Adil. Dia bikin angkatan. Belanda bikin tentara. Padahal dia bukan negara. Nah, di sinilah lambat laun tapi pasti. Ini kalau sekarang katanya kita lebih dijajah ekonomi lagi loh. Dulu kita dijajah oleh bangsa-bangsa Belanda, bangsa-bangsa Eropa dengan senjata. Sekarang penjajahan berupa penjajahan ekonomi. Hati-hati. Kalian belajar masa depan bangsa. Jangan sampai negara kita diambil alih oleh bangsa-bangsa asing. Kemudian yang ketiga, hak memerintah daerah yang diduduki. Hak yang memerintah daerah diduduki. Nah, di sini berarti dia punya pemerintah, punya gubernur. Kalau negara presiden, punya gubernur jenderal. Lihat,
Pada masa siapa gubernur jenderal yang membangun balai kota yang ada sekarang namanya Kota Tua? Nih, kamu Bapak tuh harus cari nanti. Siapa sih gubernur jenderal yang pernah berkuasa atau menjadi pemimpin di negara kita dari zaman Belanda? Mereka punya gubernur jenderal. Setiap daerah yang diduduki ada gubernur jenderalnya. Ada gubernur pusat, ada gubernur daerah. Artinya semacam kayak presiden dan pemerintah daerah gubernur. Yang kayak sekarang kita kan jelas di Indonesia, presidennya Jokowi, gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI ada masing-masing. Ya, ada Anies DKI Jakarta, ada Ganjar Jawa, ada lagi siapa? Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ada Jawa Timur siapa? Kofifa Indar Parawansa. Gubernur itu yang memimpin wilayah daerah. Tapi pada zaman Belanda dulu, itu udah ada orang-orang Belanda. Inilah yang menyebabkan kita nggak bisa gerak. Kalau pemimpinnya aja udah dari mereka. Ya kan? Kacau sih. Kacau. Nggak bisa ngapa-ngapain. Indonesia. Artinya, Belanda dengan kekuasaannya mengambil alih kekuasaan kita dan 3,5 abad kita dijajah. Ya, oke. Berikutnya lihat hak monopoli perdagangan. Bahkan ada ketika itu Belanda menciptakan pelayaran yang disebut dengan pelayaran hongi. Coba Bapak tanya lagi nih. Ini kaitan dengan monopoli perdagangan. Belanda menciptakan pelayaran hongi. Apa yang dimaksud? Jangan menjawab belum Bapak tanya ya. Bapak tanya, yang jawab ada yang Bapak tanya. Tapi kalian coba buka di internetnya. Apa itu pelayaran hongi? Coba IPA 7. Bapak suruh Laila Adinda Salwa. Silakan yang lainnya buka, cari-cari Laila Adinda Salwa. Halo Laila. Ada nggak? Di absen ada nih. Oke, Bapak cek orangnya nih. Kalau memang HP-nya tidak aktif, Bapak akan kurangi absen kamu, nih, nilai kamu. Oke. Melihat nih. Ayo Laila. Mau nggak nyaut saya nih? Laila. Bapak cek kayaknya kameranya nggak aktif. Pak 7. Laila Adinda Salwa. Ada absennya ada. Oke. Coba Bapak suruh sekarang IPA 8. Atala. Atala? Iya, Pak. Apa yang kamu tahu tentang pelayaran hongi? Tentang apa, Pak? Boleh diulang, Pak? Pelayaran hongi. Pelayaran hongi. Silakan yang lainnya cari, coba Bapak tunjuk. Atala? Atala Iya, Pak. Mirza Aulia. Setahu saya, kalau pelayaran hongi itu adalah suatu ekspedisi pelayaran dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu VOC, untuk menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah di wilayah Kepulauan Maluku dan sekitar. Oke. Ya, itu jawaban benar. Itu pelayar itu dikawal banget untuk menjaga bahwa kepastiannya hanya orang Belanda yang bisa membawa rempah-rempah. Dia monopoli perdagangannya. Rempah-rempah itu hanya milik Belanda.
Coba mungkin Satria diulangi lagi kalimat yang tadi oleh teman kamu bilang. Apa yang kamu tahu tentang pelayaran Hongi, Satria? Kenapa? Apa? Pak? Enggak, kurang. Udah tahu belum di internetnya? Nggak apa-apa, sama dengan yang tadi, Bapak nggak mengatakan boleh, nggak boleh, silakan. Udah tahu tadi apa, Satria? IPA 8? Apa itu pelayaran Hongi? Ini berkaitan dengan hak oktroy nomor 4 ya. Udah semua satu ya? Karolin, mungkin Karolin dulu ya, Karolin, kepala apa? Apa Ya, itu Pak. pelayaran Hongi, Karolin? Pelayanan Hongi itu kebijakan ekonomi VOC untuk mengawasi tindakan monopoli perdagangan. Pak. Ya, unstable. Suara kamu putus, nggak jelas sama saya. Oke, mengawal. Pelayaran itu mengawal perdagangan VOC untuk menguasai rempah-rempah yang hanya diangkut oleh Belanda aja. Oke, coba Bapak minta satu orang lagi nih. Sylvia, wajah kamu agak kelihatan nggak nih Sylvia? Coba kamera turun lagi Sylvia. Biar kelihatan wajahnya Bapak lihat. Ayo Sylvia, apa yang kamu tahu Sylvia? Cepat tunjuk. Pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi itu suatu bentuk pelayaran serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah zaman VOC Belanda yang bertujuan menjaga kelangsungan monopoli rempah-rempah. Oke, intinya menjaga kelangsungan monopoli perdagangan Belanda. Nah ini nyambung dengan nomor 4 tadi. Sampai segitunya Belanda, kapal-kapal yang berlayar menuju Eropa pun dikawal. Enggak boleh ngangkut. Kalau ada ngangkut dagangan dari orang-orang Eropa, apakah Prancis, apakah Spanyol, apakah Portugis, apakah Inggris, maka negara Belanda atau VOC melarang berlayar di situ dalam kaitan dengan pelayaran. Inilah Belanda mencengkeraman kekuasaannya begitu hebat. Begitu hebat dan kuat kokoh. Ya. Baik. Itu yang kalian harus tahu terkait dengan masalah Belanda. Apa pelajaran yang kita dapat? Next itu coba. Sambil Bapak menyerang ini, apa manfaat yang didapat? Hikmahnya. Coba lanjut. Sama tadi ini yang menampilkan screen ini. Saya lupa lanjut. Ya, terus ada 4. Ada 5, lihatin terus. 1, 2, 3. Terus. Oke, 5 ya. Nah, oke. Nih. Ini lihat kaitan dengan tadi. Belanda akhirnya makin lama makin mencengkeramkan yang tadi coba. Belum yang tadi dulu. Jangan kembali yang tadi. Ada 5 tadi. Kebijakan Belanda. Ini Pak. Iya, oke, sip. Ini siapa yang nampilin? Halo? Siapa yang host tadi ini? Namanya? Aura, Pak. Oh, Aura. Aura, makasih Aura ya. Oke, ya, lihat Aura. Oke, lihat sini. Ini tadi yang Bapak lihat. Hongi Ocean. Pelayaran pantai untuk mengawasi pedagang, tadi disebut oleh teman kamu dari Maluku, agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Yang hanya dilakukan adalah pedagang Belanda membeli rempah-rempah dan dibawa ke negaranya. Ini yang tadi Bapak jelasin. Pelayaran Hongi Ocean. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena Belanda mengingat jangan sampai ada 1-2 buah atau 1-2 kapal, bahkan beberapa yang lainnya ngambil alih yang dia udah bangun. Nih Belanda nih. Lagunya lecet juga emang. Udah ngakuin. Kenapa? Karena kita banyak di apa namanya dikerjain.
ditipu, tipu muslihat. Ekstirpasi. Di sini kita lihat, kita disuruh nebang pohon, nebang tanaman. Kemudian yang disuruh itu nanam pohonan yang kita kadang-kadang puyeng. Dia nyuruhnya terus. Ini nanti hitam tanam paksa. Hitam tanam paksa. Coba Bapak akan tanya kepada kamu, silakan kamu cari apa saja kebijakan tanam paksa ini. Apa-apa aja yang dilakukan Belanda kepada kita. Intinya kita disuruh tebangin pohonan, tanaman, kemudian rempah-rempah yang kita tanam. Pohon-pohon yang lain nggak usah dulu pokoknya. Nanam pohonnya rempah-rempah. Jangan nanam pohon yang lain nggak butuh kita kata Belanda. Yang dibutuh rempah-rempah. Yang diproduksi secara berlebihan. Kadang-kadang malah udah banyak masuk ke lagi. Ini kita ibarat sapi perah. Yang bergerak. Ditambah lagi kontingen, kita wajib bayar pajak. Rakyat wajib bayar pajak untuk Belanda dalam bentuk hasil bumi. Ini kacau ini. Pemerintah udah mulai kacau. Sekarang gue tahu kalau baca ya. Coba, Andrio, kamu pernah dengar nggak ada kemarin pajak pemerintah untuk mendapatkan pendapatan negara akan membuat pajak dari apa? Yang membuat masyarakat resah. Kalau pajak kendaraan biasa, pajak kekayaan biasa, ada lagi pajak yang mau diambil dari rakyat. Rame loh. Yang kemudian orang-orang pada marah. Pajak kebutuhan. Pajak sembako, Pak. Sembako, betul. Kebutuhan pokok, sembako. Katanya mau dibikin pajak, betul kan ya? Ini kayaknya meniru-niru Belanda apa? Itu sebenarnya pajak semua. Nah, kalau sembako dikenain pajak, sembako itu kan makanan pokok orang pribumi, makanan pokoknya orang-orang kampung yang sudah bekerja dia mampu. Tapi kalau ada bantuan sembako mereka senang. Apakah ada gula, ada mie instan, ada terigu, ada gula pasir, ada gula Jawa, mereka senang banget itu. Bantuan sosial, ya, yang kemarin katanya udah cair itu. 16.000 per orang. Ya. Jadi wajib rakyat bayar pajak. Kemudian fair place leverage. Kewajiban menyerahkan berupa pajak hasil bumi. Kalau tadi membayar pajak, kemudian menyerahkan pajak, sebenarnya nggak jauh beda. Ya. Menyerahkan pajak, membayar pajak. Kalau maksudnya gini, semua punya kita selain bayar pajak.
Pak, maaf, Bapak masih ke-mute. Oke, wah kok komit sendiri berarti. Oke, Pak. Bapak tanya, siapa yang ketua kelas MIPA 8? Saya, Pak. Apa? Sipa ya? Iya, Pak. Sipa. Oke. Tadi dipoto belum? Belum, Pak. Belum. Kalau bisa foto sekarang? Bisa, Pak. Ya, oke. Kita foto dulu. Bikin nanti Sipa foto untuk BDR hari ini. Foto dulu sekarang. Semuanya kameranya aktif dulu. Udah berarti ini screen-nya tutup Aura. Tapi kamu bertanya silakan. Nah, silakan. Fotonya semua kameranya aktifkan. Aku melihat dulu. Bisa dari biar kelihatan. Masih ada yang belum tampil kalau kameranya. Syarif. Oke. Atta. Ya, silakan Sipa. Sipa bisa nggak foto Bapak sendiri dulu? Nanti dibikin satu lembar Sipa. Bisa nggak? Sipa? Halo? Mana Sipa ini? Bisa, Pak. Oke ya, sekarang mulai. Mulai, foto semuanya. Hitung biar temennya siap-siap. Yang lihat wajahnya, kameranya. Sudah difoto semua, Pak. Oh sudah, kamu nggak ngomong dulu fotonya. Ya oke lah, nggak apa-apa. Ya, silakan. Sipa kemudian dibikin satu lembar Sipa ya. Sipa. Apa, maaf. Dibikin satu lembar ya. Oke, Pak. Ya, lembar. Ada foto Bapak sendirinya. Kamu buat. Kemudian Bapak harap semuanya sudah absen yang tidak hadir. Silakan sambil nunggu waktu ada yang mau bertanya. Kalau tidak Bapak mau live dulu, Bapak kasih tugas kamu digeser. Habis belajar Bapak siapa yang di sini? Bulis, Pak. Oke, boleh ya. Coba boleh ada. Ya. Oke, ada yang mau nanya silakan. Coba biar kita sama-sama aktif. Kalau tadi Belanda, kalau mungkin pertanyaannya gini. Bisakah bangsa kita bebas dari penjajah seperti tujuan Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang ini kelihatannya apakah negara kita masih terjajah atau tidak terjajah, udah merdeka? Tujuan cita-cita Indonesia negara merdeka sudah tercapai kan? Tujuan Agustus 45 kita merdeka. Tapi sekarang Bapak bertanya, apakah sekarang kita sudah merdeka? Jawab gampang sudah kan? Jawabannya sudah merdeka. Berapa kali kita merdeka sekarang? Ini besok kita udah sekarang kalau kamu jalan keluar, ya mau dengan kendaraan sendiri ya. Jangan naik angkot dulu kalau bisa, jangan naik mobil umum dulu. Kalau kamu naik bus, supaya naik MRT, kalau bisa jangan dulu, ini naik pribadi. Kenapa? Mahasiswa suasana COVID. Kalau kamu naik kendaraan pribadi, kamu lihat ya, udah mulai bendera merah itu berkibar. Karena sebentar lagi bulan Agustus, di mana bulan hari tanggal kemerdekaan kita. Udah berapa tahun kita merdeka? 76, Pak. 76, Pak. Kalau tahu bisa tahun 2000 ini 76. Oke. Berarti umur kita kalau orang udah tua atau dewasa? Kalau orang tua atau dewasa? Kedua, Pak. Orang udah tua kan? Udah tua. Tapi apakah Indonesia sudah menghasilkan sesuai dengan cita-cita negara? Jawabannya relatif. Sudah.
Banyak tokoh-tokoh kita tampil ke dunia internasional. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah angkatan kalian sebagai pelajar besok bisa memimpin bangsa ini? Nah, ini tantangan. Akan bisa memimpin bangsa ini kalau kalian sekarang semuanya aktif belajar. Kalau disuruh oleh guru aktif belajarnya, guru ngomong alhamdulillah dengar. Ini Bapak sambil ngecek wajah ya, foto ya. Masih Bapak lihat ada kamera yang masih belum ada aktifnya. Nova, N doang. Peron udah gambarnya udah ganti, cuma background doang. Isya cuma gambar mata kucing doang. Nasya gambarnya gambar backgroundnya. Fikri udah nggak ada gambarnya. Rizky dari tadi Bapak belum lihat. Pink. Ini Pink ini 47. Gambarnya udah ganti sendiri, dia udah berubah. Arifah, kamu lagi nungguin orang tua. Oke. Ini Bapak sambil ngontrol loh. Bapak lihat. Bapak katakan, anak yang mendengar Bapak ngomong, berarti dia tahu. Dia ikut. Ini Bapak akan bantu. Bapak akan misalkan gini ya. Kamu nilai kamu kemarin kelas 10, sejarahnya misalnya, Bapak tanya Dustin. Sejarah kamu kemarin berapa Dustin? Ya, bisa Dustin. Misalnya Dustin kemarin ini 85 Dustin ya. Misalnya. Usahakan Dustin. Sekarang jangan dapat 5, dapat 6. Dapat 7. Cika. Kemarin sejarah berapa Cika? Sejarah Indonesia. Kelas 10. Berapa Cika? Pak Afrizal. Pak Afrizal. Kamu kemarin Pak Afrizal dikasih ya? Apa Pak? Kamu Pak Afrizal apa? Kamu kemarin sejarah berapa nilainya? Nggak ingat Pak. Kamu kemarin oleh Pak Afrizal ya? Ya, Oke. Ini semua pokoknya. Ketika nilai kamu kemarin, nah kamu harus memperjuangkan nilai kamu. Kalau kemarin 80, sekarang harus naik. Ya jika semua nih, Andri, Satria, semua kalau ingin kamu diterima di perguruan tinggi, jangan asli itu naik semua. Ini Bapak perjuangkan pada kalian. Di tangan kalian lah. Kita belajar sejarah pokoknya. Kita belajar sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Dulu mereka berjuang membela negara untuk negara bebas, belajar supaya gampang. Orang dulu susah. Sekarang dulu waktunya udah bebas merdeka. Belajar aja. Manfaatkan. Ya. Oke. Bapak rasa kalau nggak ada yang mau tanya cukup. Bapak akhiri. Bapak akan ngetik tugasnya di GCR ini. Nanti Bapak kasih. Ini Bapak udah, kalaupun ini kamu jangan nanya, Pak sampai jam berapa Pak? Pak sampai jam berapa Pak? Padahal Bapak udah tulis di grup, di perintah ya. Akan diberikan tugas sampai pukul 15. Berarti pukul 3 sore. Bentuknya diketik. Ya, minimal 1 lembar. Dengar, paham? Paham ya? Jangan nanti japri Bapak lagi. Paham, Pak. Pak, sampai jam berapa Pak ngerjainnya Pak? Pak, sampai jam berapa ngerjainnya Pak? Pak, berapa lembar Pak? Pak, diketik apa ditulis Pak? Nanya lagi, ini kan berarti kamu nggak dengar. Oke, nanti kalau dia nanya kayak gitu, Bapak nggak jawab. Paham ya? Cukup ya? Cukup sekian proses kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita sehat, selalu sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sipa, jangan lupa fotonya Sipa ya.